kondisi yang ada di Blitar. Blitar merupakan salah satu daerah yang kaya akan wisata alam, tetapi banyak yang belum mampu maksimal untuk melakukan pengelolaan. Nah, di Desa Migirsari ini, pada 2019, Kepala Desa Migirsari berawal dari pada saat itu sebelum menjabat sebagai kepala desa, berawal dari kunjungannya ke Gua Pindul, Yogyakarta, yang akhirnya mengilhami bagaimana menata tempat kelahirannya ini untuk menjadi sebuah desa yang produktif, terutama dari segi wisata alam. Karena Blitar salah satunya di Desa Migirsari ini punya potensi utama berkaitan dengan alam, dilewati atau menjadi aliran Sungai Brantas yang merupakan sungai terpanjang kedua yang ada di Jawa Timur. Nah, dari sini kemudian dikembangkan wisata alam yang ada di Desa Migirsari. Kemudian terciptalah ada 3 ikon yang saat ini ada. Yang pertama adalah Ngeliban, kemudian yang kedua adalah rafting, dan yang ketiga adalah Pringan. Semuanya berbasis kepada menonjolkan kekhasan mereka berupa Sungai Brantas. Nah, dari sini kami melihat sebenarnya potensi utama sangat tinggi untuk mengembangkan potensi pariwisata kemudian berimbas kepada perekonomian masyarakat sekitar. Tetapi melihat apa yang terjadi di sini karena kurang maksimalnya, kurang stabilnya dari pengelolaan untuk pemasaran sehingga mengakibatkan belum stabilnya tingkat kunjungan wisata yang ada di Migirsari. Padahal kalau kita melihat Gua Pindul yang ada di Yogyakarta yang dulunya dikenal dengan daerah tandus, saat ini bisa sedemikian luar biasa terkenal di Indonesia. Permasalahan tim yang kita angkat seperti yang sudah kami sampaikan tadi, belum stabilnya jumlah kunjungan wisatawan yang ada di wisata alam di Migirsari, kemudian menjadikan Migirsari ini sebagai branding wisata alam di Kabupaten Blitar, karena memang saat ini masih ada 1 desa ini yang ditancapkan brandingnya sebagai salah satu unggulan yang ada di wilayah Kabupaten Blitar, khususnya untuk berkaitan dengan wisata alam. Kemudian permasalahan tim yang kita angkat berkaitan dengan kurangnya SDM yang menangani secara khusus untuk wisata alam Migirsari. Jadi sejak awal kepala desa ini menggandeng Paguyuban Watu Bonang sebagai pengelola yang nantinya diharapkan maksimal, tetapi perjalanan waktu ternyata ketidakkonsistenan mereka membuat wisata ini belum mampu maksimal, dan banyak sekali dari sekitar 20-30 anggota akhirnya banyak yang tidak konsisten kemudian keluar, sehingga ini menjadi salah satu permasalahan yang muncul di sana. Kemudian yang keempat adalah belum optimalnya pemasaran secara digital sehingga jumlah pengunjung masih terbatas. Kemudian untuk belum optimalnya pemasaran secara digital, di sini kami melihat ada beberapa yang sudah digunakan, diantaranya adalah website, tetapi website ini juga terhubung dengan website desa, jadi belum ada kekhususan. Kemudian belum optimalnya berkaitan dengan penggunaan media sosial, jadi mereka kurang konsisten di dalam melakukan upload, posting, penyebaran, sehingga ini menjadi salah satu pokok permasalahan utama tidak stabilnya pengunjung yang ada di wisata alam Migirsari. Kemudian solusi dari permasalahan yang telah kita lakukan, jadi sosialisasi dan diskusi tentang strategi komunikasi pemasaran wisata alam Desa Migirsari yang kami lakukan bertahap dari mulai Agustus, September, dan terakhir kemudian pada bulan Oktober. Kemudian juga yang kedua adalah fokus group discussion tentang pelaksanaan komunikasi pemasaran wisata Desa Migirsari. Jadi kita sharing, kita diskusi, kemudian apa yang harus dilakukan pembenahan yang ada di desa ini, apa-apa yang seharusnya bisa dimaksimalkan Desa Migirsari. Karena Desa Migirsari ini termasuk salah satu desa yang mampu mengoptimalkan peran pemudanya untuk membangun desa mereka. Dan yang terakhir adalah melakukan perencanaan strategi komunikasi pemasaran wisata alam Desa Migirsari agar ke depan bisa lebih tertata lagi. Ini adalah beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Jadi kami mengunjungi di sana, saya sama Bu Hesti, kebetulan Bu Hesti juga ada di sini saat pengumpulan data penelitian dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Migirsari, Bapak Eko Haryadi. Jadi Pak Eko ini kalau bisa disampaikan, beliau ini masih menjadi tumpuan atau harapan utama karena beliau yang paling menguasai, kemudian beliau yang punya ide dan masih banyak bergantung kepada Kepala Desa untuk pengembangan wisata alam di sana. Kemudian yang kedua, FGD yang sudah kami lakukan dengan perangkat Desa Migirsari dan Paguyuban Watu Bonang. Yang ketiga, kita juga melakukan diskusi penulisan buku
buku komunikasi pemasaran wisata alam Minggirsari yang kita sampaikan untuk poin ketiga dan 4 ini adalah sebagai luaran tambahan. Jadi keempat ini adalah pembuatan video trik komunikasi pemasaran wisata alam yang kebetulan di sini tempatnya di lokasi ketiga, salah satu tempat unggulan wisata alam di Papringan. Jadi semacam kafe yang di depannya ini ada Sungai Berantasnya. Jadi semuanya tetap berfokus kepada Sungai Berantas sebagai modal utama atau sumber daya alam utama. Jadi ini luaran yang sudah kami lakukan, artikel penelitian pada jurnal nasional terakreditasi, Jurnal Sosial Humaniora Sinta 3. Status saat ini sudah kami lakukan perbaikan, jadi sudah ada review yang pertama, itu pada tanggal 17 Oktober, kemudian sudah kami perbaiki, dan kemudian muncul lagi untuk review yang kedua pada tanggal 24 Oktober, dan semoga nanti di tanggal 11 November benar-benar sudah finish, sehingga pada bulan Desember, seperti yang sudah dijanjikan, untuk artikel kita ini terbit di Jurnal Sosial Humaniora Sinta 3. Sedangkan untuk luaran tambahan yang sudah kami lakukan proses yang pertama, video tips dan trik komunikasi pemasaran saat ini on proses. Kemudian yang sudah keluar adalah HKI model komunikasi pemasaran, ini berupa poster tertanggal 19 Oktober. Kemudian artikel prosiding nasional ini sudah terbit. Kemudian untuk buku komunikasi pemasaran wisata alam on proses, saat ini tinggal pembenahan sedikit, jadi bukunya juga sudah selesai. Jadi ini 4 yang kami janjikan, ada luaran wajib dan juga luaran tambahan yang insya Allah sudah terpenuhi. Jadi tinggal menunggu untuk artikel terbit pada bulan Desember, Ibu. Jadi untuk artikelnya saat ini sudah proses, nanti terakhir pada tanggal 11 November akan disampaikan apakah ada revisi lagi atau tidak. Jurnal Sosial Humaniora ITS. Iya. Yang terbit di bulan Desember. Iya. Untuk luaran tambahan sampun Ibu. Tadi sudah saya sampaikan di awal, juga sudah terpenuhi. Yang terakhir adalah faktor menghambat mendukung solusi dan tidak lanjut. Jadi kurangnya tim saat pelaksanaan kegiatan FGD sosialisasi, sehingga kami memutuskan untuk mengajak relawan dari mahasiswa. Kemudian yang kedua, wisata alam Desa Minggirsari pada hari-hari biasa atau weekday ini cenderung sepi pengunjung, sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan wawancara kepada kepala desa dan paguyuban untuk memecahkan masalah pemasaran wisata alam Desa Minggirsari, sehingga diharapkan konsisten, tidak hanya hari-hari tertentu wisata di sana itu bisa dipenuhi pengunjung. Kemudian yang ketiga, informasi tentang wisata alam ini masih tergabung menjadi satu dengan website Desa Minggirsari, sehingga bisa disiasati dengan membuat akun media sosial. Tetapi untuk pengelolaan media sosial itu harus konsisten di dalam mempublikasikan informasi terkait wisata alam. Dan untuk tindak lanjut ke depan yang kami lakukan sesuai dengan proposal yang sudah kami berikan, ini juga sama, tim peneliti akan melanjutkan penelitian tentang efektivitas pemasaran digital untuk peningkatan pengunjung pada wisata alam Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.